Mbak turun di Banua, posisi ya Mbak nggak suka pertama, terus Mbak juga harus belajar dari nol. Nah, 4 tahun ya tadi ya, 4 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya, maksudnya 4 tahun ini Mbak bertahan ini, dan berarti kalau aku sendiri kadang, apalagi anak muda itu gampang bosan ya? Iya. Apakah itu juga terjadi? Benar. Gampang muda, maksudnya 4 tahun ini kan waktu yang cukup lama nih Mbak. Aku aja kadang kerja setahun tuh udah pengen ganti gitu loh, kadang ya. Makanya anak muda, anak Gen Z atau milenial sekarang kan dihadapkan oleh sosial media yang kayaknya kerjaan itu lebih asik, kayaknya itu lebih menjanjikan. Dan Mbak bertahan 4 tahun ini apa sih? Apa yang buat Mbak bertahan gitu artinya? Hidup. Iya. Bisa dijelaskan? Kebutuhan hidup. Saya bekerja untuk mendapatkan uang. Kenapa saya tetap stay di sini? Karena keharusan. Nah kan, memang oke bilang, tapi kan itu bukan passion kamu. Kalau bukan passion kamu, kamu tidak akan bisa naik. Loh beda. Karena dari awal, passion saya di-build bukan dari kesukaan saya, tapi dengan paksaan. Gitu loh. Ketika saya gambar, namanya anak kecil, ditanya, kamu suka menggambar tak? Ya jawabnya suka lah. Ya suka-suka aja, gambar doang. Kamu suka sakit tak? Pasti jawabnya ya, enggak lah, siapa yang suka sakit? Namanya juga anak kecil, mewarnai ya suka, gambar juga suka. Nah, ketika kita dari kecil udah bilang saya suka gambar nih, oh ya udah, pastikan kamu di path itu ya, kamu pastikan tetap di menggambar aja terus. Nah, ketika saya sudah bilang saya menggambar, path itu orang tua yang buat. Kalau kamu mau menggambar, berarti kamu saya leskan menggambar, kamu ikut lomba-lomba menggambar, kamu harus pasti di path yang menggambar ini. Kan bahasanya, kalau saya tidak punya dari awal DNA saya pintar menggambar, saya nggak akan bisa gambar bagus. Gimana saya bisa gambar bagus? Latihan. Berarti kan intinya sama aja. Saya tetap harus latihan. Di situ saya mikir, berarti sama sebenarnya. Ya. Cuman dia duluan, gambar ini duluan. Gambar ini dari saya SMP atau SD kalau nggak salah, lupa. Saya sudah duluan di situ. Bedanya di sini saya ketemu sama otomotif ini di umur udah rada tua, telat start ya. Untungnya telat start ini sudah tinggal ngelanjutin start dari ayah. Nah 4 tahun ini apakah membuat Mbak menyukai otomotif juga? Jadi suka. Mau nggak mau. Jadi suka. Terus saya ketemu satu komunitas. Karena saya suka gambar. Komunitas Wibu itu adalah tempat saya bermain. Di situ nemulah kadang itu kayak variasi. Kadang itu di stiker. Di situ saya belajar lagi. Oh doyan di stiker. Di stiker ternyata stiker tuh beda-beda. Ada stiker yang bisa lem tuh masih kena dicat. Kalau itu sisa lem yang ada dicat diambil, catnya bisa kekopek. Otomatis dia harus bayar cat dong. Berarti kan pilihan stikernya kudu teliti. Nggak semua stiker bisa dipilih. Tapi ternyata orang-orang itu belum tahu. Pokoknya yang dia tahu, oh saya mau mobil saya Hatsune Miku nih semua. Atau apa yang lagi Demon Slayer nih semua. Dia kadang juga nggak segitu mengerti tentang stiker apa yang lebih baik untuk di mobil. Itu saya belajar lagi di situ. Jadi akhirnya punya apa ya, kayak ketemu garis sambungnya nggak? Bener, kayak oh bisa gitu kok kan? sebenarnya gitu. Setelah itu ketemu siapa lagi, ada satu teman, oh ini loh bisa dipasang-pasang joknya, cover, aku mau covernya Hello Kitty tak apa, lucu juga ya mobil digituin kayak gitu. Oke. Ternyata nyambung juga ya, maksudnya nggak benar-benar nggak sesuatu yang tidak sekaku itu. Maksudnya meskipun itu tidak kita sukai, tapi ya emang kita jalani dengan sungguh-sungguh, ternyata ya bisa disambungkan juga dengan apa yang memang kita suka gitu kan. Dan emang sih, maksudnya buat teman-teman ya di luar sana ya, kalaupun aku sendiri, kalau kita hidup cuma buat kerja doang tanpa ada sampingan, entah itu hobi itu nggak selalu tentang kerjaan ya Mbak ya, hobi itu bisa sesuatu yang mengasihkan ya untuk melepas penat kita mungkin ya. Tapi kita nyambung deh Mbak ke tadi ya, menariknya Mbak bisa menyambungkan antara kesukaannya Mbak dengan bisnis di Banua.
apakah itu menjadi inovasi, Mbak masukkan sebagai inovasi pembeda ya antara papanya Mbak? Otomatis kan orang akan memikirkan apa sih bedanya, maksudnya papanya Mbak kan udah lebih senior dan emang hobi, lalu ketika Mbak tampil kadang kan mungkin bisa apa ya ibaratnya dianggap tidak mampu atau mungkin cara Mbak membuktikan Mbak bisa, dan mungkin tadi ya nyambung ke inovasinya Mbak, mungkin apa inovasi yang Mbak untuk Banua sendiri yang Mbak tawarkan? Anak muda sekarang tuh main TikTok. Oke. Pasarnya sudah beda dengan ayah saya. Ayah saya dulu TV benar-benar, majalah, koran. Sekarang pasarnya TikTok, IG. Kalau mau sebut merek ya, adalah sosmed itu tadi pasarnya. Kalau mau ngambil pasar yang benar ya sosmed. Kalau mau pasar lampau ya koran udah nggak zaman ya. Bener, koran udah nggak zaman, kayak majalah sudah nggak zaman. Ini ya brosur ya, kayak gitu aja itu udah orang ngambil aja bisa jadi dijadikan bungkus kacang. Benar. Kayak gitu. Di situ saya mikir kayaknya harus ada yang berubah di sini. Oke, kita buat konten yuk, kayak gitu. Saya mulai belajar lagi tentang konten. Kan ternyata itu nyambung juga nih sama apa yang saya kerjakan. Editing video, pengambilan video, lighting, itu semua sudah diajarkan sama kampus saya. Jadi saya cuma, ini make sense nih sama apa yang aku dapat ilmunya. Bisa ini, aku bisa ngelakuin ini. Gak apa-apa, yuk cari tahu apa sih yang aku butuhkan untuk marketing di SNS atau sosmed ini. Aku harus ini, aku harus itu, cari tanya-tanya sama teman-teman yang sudah bekerja di bagian situ, kurangku ini apa? Apa yang sudah tak lakukan sebelum tak post, harus tak kasihkan teman saya. Aku kurang apa dari video ini? Hookmu nggak ada. Belajar lagi, hook itu apa? Oh, hook itu ini. Oh ya, cari tahu hook yang benar itu kayak gimana. Sudah nemu, kasih lagi ke teman saya. Sudah include music ya. Saya kasihin musiknya, nanti disalahin lagi. Musiknya jangan ini dong. Kasih musik yang lagi tren. Belajar lagi musik tren. Emang dari musik tren bisa meningkatkan ini? Jawabannya bisa ternyata. Yang dulu kita nggak memikirkan sedetail itu, sekarang menjadi detail. Apalagi marketing Gen Z ini lebih gila-gila lagi modelnya. Tidak secara blak-blakan, aku jualan ini loh, bisa terselubung. Malah bisa kayak gitu tuh. Makanya kayak, lucu sih. Nah, di situ yang membuat saya tambah senang juga bekerja. Jadi ada hal baru. Pokok saya nggak diketemukan, tidak ada waktu untuk belajar. Kayak ada sesuatu yang sudah saya tahu, membuat saya bosan. Kalau saya ditemukan hal baru, saya nggak bosan. Pokok jangan buat saya diam. Inovasi yang Mbak angkat di Banua itu udah jalan? Sudah. Lalu kan tadi ya Mbak, maksudnya ada pembeda generasi antara papanya Mbak sama Mbak. Maksudnya mungkin papanya Mbak sama ini manajemennya ada, maksudnya orang-orang intinya dari Banua ini. Mungkin ada yang muda juga kayak Mbak atau? Ada. Apakah kadang kan nggak semua generasi itu nggak semua menerima ya, dalam arti Mbak kan menemukan kayak bosnya Mbak yang dulu di Bali itu ketika dikasih misalnya dikasih ide itu nggak semua menerima. Nah, apakah di Banua sendiri welcome itu sehingga Mbak bisa membuat inovasi-inovasi yang Mbak inginkan? Karyawanku nggak bisa kayak gitu, jeleknya. Kalau dapat kayak gitu senang loh aku, nggak apa-apa. Aku bilang kayak, kayak boleh ditulisin enggak? Ayo kita pikirin sama, ayo kita brainstorming sama-sama. Itu tuh enak. Mungkin karena beda gap lagi ya. Di mana pegawai di sini adalah pegawai dari ayah. Nah, pegawai dari saya itu yang muda ini aja. Kita kalah suara, bahasanya itu gitu. Jadi gimana caranya saya bisa membuat yang lama itu mengikuti alur saya, itu yang harus pelan-pelan saya ajarkan. Kayak kalau contohnya di bagian kasir ini kan sudah ikut di bengkel ini cukup lama ya. Dari yang awalnya dia cuma manggil orang-orang tuh Pak, Bu,
Mbak atau Mas, Ko, C. Saya ganti menjadi saya Kak. Udah semuanya ganti Kak aja. Kan nggak enak kalau seandainya dia nggak mau tuh dibilang tua. Atau kamu nggak sengaja ngomong Bu pada orang yang ternyata masih muda. Benar. Jadi mending kita panggil Kak. Kecuali orangnya bilang, saya nggak mau dipanggil Kak. Oke, maunya dipanggil apa Bu? Gitu kan aja. Terus mulai dandan, saya juga minta dandan yuk yang perempuan-perempuan. Kan orang, mohon maaf sebelumnya, tapi bengkel tuh lekat akan cowok. Cowok yang datang ke sini pasti maunya lihat yang fresh dong. Kalau karyawan saya butek ya. Apa yang mau dilihat? Jadi tidak ada nilai jualnya. Kamu ke Matahari, kamu ke Sogo, mereka semua wangi dan cantik. Kalau kamu ke Banua, mereka seharusnya wangi dan cantik. Oke, namanya ke servisnya ya. Iya. Berarti tantangannya ini ya, maksudnya kondisi yang ada pegawainya pun bukan, maksudnya nggak semuanya bisa diajak jalan bareng langsung gitu kan. Enggak semuanya. Tapi kalau dari papanya Mbak sendiri, ketika Mbak memberikan inovasi-inovasi ya, khususnya memasukkan ke sosmed. Wah itu susah. Karena ketika saya omong belum tentu si ayah tahu. Gak usah jauh-jauh. Saya butuh live streamer. Beliau tidak tahu live streamer itu seperti apa. Itu butuh waktu 2 minggu baru dia paham live streamer itu seperti apa. Walaupun saya ngomong, saya beritahu, belum tentu beliau itu kayak oh ini gitu. Harus dia sendiri yang nemu, itu loh nggak asiknya. Baru kemarin tuh saya diberitahu, Papa lo mau kayak gini. Nah ini kan kemarin sudah saya ajukan Pak. Saya sudah mengajukan ini Pak. Jadi tetap harus sabar-sabar aja ya. Iya, kan saya sudah mengajukan ini Pak. Jadi mau ini nggak sekarang? Mau. Oh iya. Oke, tadi ngadepin tantangan-tantangan, mungkin itu sebenarnya kayak sepele, tapi kalau itu berlanjut selama 4 tahun kayak gitu tuh kadang bikin berat juga ya. Dalam arti, jadi kita balik lagi ya, mempertahankan itu susahnya, tekanan ya. Melanjutkan tali estafet, itu susahnya. Baik lagi, cara mengatasi hal-hal tersebut ya, secara praktikal lah lebih tepatnya. Mbak ngapain? Tadi kan Mbak bilangnya ya ingat lagi kebutuhan ya, dan ini kebutuhanku, jadi aku bertahan situ. Mungkin secara itu kan secara mungkin tujuan ya, ibaratnya balik ke tujuan. Mungkin ada cara-cara praktikal. Oh ya, aku pelan-pelan cari waktu senggang untuk ngedukasi atau apa. Mungkin ada cara-cara tips dari Mbak untuk ketika menghadapi tantangan dari internal yang tadi ya, susah menyamakan generasi tadi, atau susah menyamakan persepsi dengan karyawan yang emang beda gap. Ada cara-cara khusus nggak dari Mbak? Atau ada. Ya sabar-sabar aja? Apa? Ada cara khususnya. Apa itu? Saya suruh mereka, untungnya mereka sudah berumur ya. Enaknya ketika ngobrol sama orang yang sudah berumur, itu tinggal saya suruhkan saja untuk mereka berpikir bagaimana jika kamu ada di mereka. Oke. Itu lebih ngaruh. Ya benar-benar. Apabila kamu ada menjadi mereka, kamu bagaimana? Oke. Saya lempar itu kayak, kalau kamu masuk ke Indomaret, ketemu, dipanggil selamat pagi Kak, senyum, bersih, cantik. Kalau cowok ganteng, harum, kamu suka nggak? Oke. Saya gitu kan. Nanti mereka lucunya introspeksi, untungnya lebih tepatnya, bukan lucunya. Jadi ini ya Mbak coba ngambil cari cara, maksudnya mengenali ya, oh gimana sih bisa berubah, ternyata dengan cara itu ini ya bisa ya gitu. Mungkin ada perbedaan antara bagaimana ayah saya mengelola bengkel ini dan bagaimana saya mengelola bengkel ini. Kalau ayah saya mengelola bengkel ini, lucunya anak bengkel di sini itu menganggap ayah saya itu seperti iki ayahku, modelannya seperti tanda kutip ini ayah saya, kayak gitu loh. Ya. Karena ayah saya mengayomi mereka. Nah karena saya belum pernah ngayomi orang, jadi ketika saya berdiri di kursinya ayah saya, itu kadang masih, loh, kamu sudah besar, kok ayahnya aku, kayak gitu loh. Jadi masih diem gitu, kok harus disuruh. Rada kaget juga. Oh, berarti mau saya muda, mau saya tua, namanya karyawan ya sama. Jadi itu aja yang saya kaget. Jadi saya akhirnya,
oh pendekatannya gimana? Karena saya takutnya dianggap nggak sopan kepada orang yang lebih tua, jadi saya jadi teman. Kayak, Mas, coba gini deh, kamu bayangin aja kalau seandainya ini gini. Menurutmu itu gimana rasanya? Nggak usah gengsi lah, omongin aja gitu. Oke, berarti memposisikan diri agar bisa diterima juga ya. Maksudnya kita kan nggak bisa semerta-merta ya apa kemauan kita ya kita ya suruh gitu kan. Ternyata harus ada pendekatan khusus. Kalau nggak mau ya keluar. Oh, kalau jahatnya ya. Oke. Kalau ya keluar. Ada yang bilang juga soalnya ke saya, daripada menjadi penyakit hati, pegat aja. Iya, itu tante saya, Restu kita yang ngobrol sama saya. Toko bahan bangunan di Ketintang. Oh itu, ada keluarga yang punya bisnis Restu itu? Seluruh keluarga saya pembisnis. Oh pembisnis, oke. Menarik. Ini Mbak, mungkin tadi ya kan ada cara berbeda ya dalam kepemimpinan ya. Mungkin dari Mbak Rina sendiri ada yang bisa dipelajari nggak dari cara kepemimpinannya papanya Mbak? Yang emang sebenarnya anak muda pun bisa tiru, masih bisa ada hal positif kok yang bisa diambil dari generasi sebelumnya. Mungkin bisa. Yang Mbak Rina pelajari sendiri dari papanya Mbak.